Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari tugas saya di bab 9, yaitu tentang data control language. Di sini ada perintah, buatlah sebuah user baru dengan nama Anda. Sebelumnya, di sini ada struktur tabel untuk tabel user. Nah, di sini saya sudah membuat tabel, yaitu tabel user dengan struktur sebagai berikut. Seperti yang ada pada modul. Dan ini tabel atau user baru yang sudah saya buat. Saya hanya mengisi kolom host, kolom user, dan kolom password. Lalu nomor 5, berikan atau cabut hak akses terhadap user baru tersebut dengan green insert pada table vendors. Jadi kita memberikan atau mencabut hak akses terhadap user baru yang kita buat tadi dengan perintah grant, yang dimana user tersebut dapat melakukan insert atau memasukkan data pada tabel vendors. Selanjutnya, cek hasil pemberian hak akses dengan melakukan login dan insert atau update atau delete data tabel vendors menggunakan user tersebut. Jadi kita akan melakukan login dengan user baru tadi, lalu kita akan menggunakan perintah insert, update, dan delete pada tabel vendors. Apakah bisa untuk melakukan 3 perintah ini pada user baru? Nah, di sini saya sudah melakukan
query-nya di CMD. Yang pertama, kita harus keluar terlebih dahulu dari user root dan kita harus login ke user baru yang kita buat. Lalu kita akan menggunakan database tergantung di mana letak tabelnya. Lalu di sini kita memasukkan perintah insert untuk table vendors dan di sini berhasil. Sedangkan untuk select, update dan delete itu tidak bisa karena sebelumnya kita hanya mengizinkan user baru tersebut untuk melakukan perintah insert terhadap tabel vendors. Jadi untuk perintah select, update, dan delete itu tidak ada izin untuk user baru tersebut. Selanjutnya, cabut hak akses tersebut dengan revoke, yaitu kita akan mencabut hak akses user baru tadi, yang dimana user baru tadi kita berikan hak akses untuk melakukan insert pada tabel vendors. Jadi sekarang kita akan mencabut hak akses tersebut dengan menggunakan perintah revoke. Jadi seperti ini query-nya. Langkah awal yaitu kita harus keluar dari user yang kita buat tadi dengan menekan atau memencet tombol CTRL dan C. Lalu kita login menggunakan user root kembali. Dan di sini saya menampilkan hak akses untuk user yang baru kita buat tadi. Terlihat di sini hak akses yang dapat dilakukan untuk user tadi yaitu hanya sekedar insert untuk tabel vendors. Lalu kita akan mencabut hak akses insert ini dengan menggunakan perintah revoke dan kita munculkan kembali hak akses apa saja yang ada pada user baru tadi. Nah, di sini sudah tidak ada lagi hak akses untuk user tadi melakukan insert karena telah kita cabut atau hapus hak aksesnya menggunakan revoke. Selanjutnya pada bab 10 kita akan belajar tentang PHP MyAdmin. Di sini ada struktur tabel provinsi dan tabel identitas yang harus kita buat terlebih dahulu database barunya dengan nama prak dan struktur tabelnya provinsi dan identitas, yang dimana terlihat nanti seperti ini untuk struktur tabel provinsi dan ini untuk struktur tabel identitas. Baik, di sini saya sudah membuat database baru dengan nama prak.
Dan di sini sudah ada tabel identitas dan tabel provinsi. Berikut struktur tabel identitas. Dan berikut struktur tabel provinsi. Dan seperti ini query yang saya gunakan untuk tabel identitas dan untuk tabel provinsi. Selanjutnya kita akan mengisi masing-masing tabel dengan data seperti berikut ini. Dan berikut untuk data tabel identitas, dan di bagian kolom birthday saya tidak tahu kenapa jadi seperti ini, padahal saya sudah mengikuti query yang ada pada modul. Dan untuk tabel provinsi seperti ini datanya. Dan di tes akhir bab 10 ada perintah struktur tabel sesuai dengan di atas yang seperti ini. Tadi sudah kita lihat. Lalu menggunakan keyword untuk merelasikan tabel. Jadi kita disuruh untuk membuat relasi antar tabel, yaitu tabel provinsi dan tabel identitas. Jadi untuk membuat relasi antar tabel, yang pertama kita pilih dulu database-nya, lalu kita pilih di bagian designer. Nah, seperti ini tampilan relasi antar tabel. Jadi langkah awalnya kita harus menentukan primary key-nya dari satu tabel ke tabel lainnya. Dan untuk tabel kedua atau tabel selanjutnya, itu kita harus menentukan foreign key-nya. Jadi data atau tipe datanya harus sama dan harus di indeks terlebih dahulu masing-masing tabel. Jika tidak, itu akan ada tulisan atau notifikasi galat di sini. Dan itu saya alami. Lalu saya mengindeks semua tabelnya, yang dimana nanti semua datanya itu akan menjadi foreign key. Kunci dengan lambang warna emas untuk primary key dan untuk abu-abu foreign key-nya. Ini untuk tabel identitas. Ini untuk tabel kabupaten. Dan ini untuk tabel provinsi. Kalau sudah kita
membuat relasi yang tertabel tadi, kita harus menyimpan agar tabel-tabel atau relasi yang tertabel yang kita buat tadi tidak akan berubah. Selanjutnya yang C, dengan menggunakan perintah SQL, tambahkan kolom nomor telepon pada tabel identitas. Pilih tipe data yang sesuai dan berikan alasan Anda mengenai tipe data yang dipilih tersebut. Jadi kita disuruh menambahkan kolom nomor telepon pada tabel identitas. Lalu kita disuruh menentukan tipe data yang sesuai dengan data nomor telepon. Jadi kita disuruh menambahkan kolom nomor telepon pada tabel identitas dan kita harus menentukan tipe data yang sesuai untuk data nomor telepon tersebut. Kita pilih tabel identitas, lalu kita pilih struktur. Nah, di sini saya sudah membuat kolom nomor telepon. Saya menggunakan tipe data char. Atau kita juga bisa menggunakan integer atau varchar. Tapi di sini saya lebih menggunakan char. Dan untuk kapasitasnya saya isi 13. Untuk query-nya seperti ini. Saya menggunakan alter table. Di sini nama tabelnya. Add untuk menambahkan. Di sini nama kolom yang ingin kita tambahkan dan di sini tipe datanya. Berikut struktur tabel identitas yang telah saya tambahkan nomor telepon. Selanjutnya kita disuruh membuat tabel baru dengan nama kabupaten, lalu kita relasikan dengan tabel yang sudah ada, yaitu tabel identitas atau tabel provinsi. Dan kita disuruh mengisi data tabel kabupaten tadi minimal 5 data. Jadi di sini saya sudah membuat tabel kabupaten dan ini data yang saya tambahkan di tabel kabupaten. Berikut strukturnya. Lalu kita merelasikan tabel kabupaten dengan tabel identitas atau tabel provinsi. Seperti ini. Saya relasikan tabel kabupaten dengan tabel provinsi dengan menggunakan kata kunci atau primary key-nya ID provinsi dan foreign key-nya ID provinsi di tabel kabupaten. Ini query yang saya gunakan untuk menambah atau membuat tabel kabupaten. Dan ini query untuk menambahkan data pada tabel kabupaten tadi. Lalu yang F, kita disuruh menampilkan nama mahasiswa dengan nama Setiorini yang berasal dari Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan perintah SQL.
Jadi kita disuruh untuk menampilkan nama, place, dan address yang hanya kita tampilkan ketiga kolom ini saja untuk data dengan nama Setior ini. Dan yang menjadi acuan atau kondisi yang saya gunakan yaitu ID identitas Setior ini tersebut. Dan untuk query-nya sebagai berikut. Yang kita tampilkan hanya name, place, dan address from nama tabel, where kondisi atau acuan, jadi perintah ini atau query ini bisa kita gunakan misal kita ingin menampilkan suatu data tertentu dengan kondisi yang kita inginkan. Dan yang terakhir, dengan menggunakan designer di PHP MyAdmin, buatlah relasinya antar tabel tersebut. Jadi di sini seperti biasa kita pilih database-nya, lalu kita klik bagian designer, dan di sini udah saya buat relasi antara ketiga tabel yang tadi, yang dimana ketiga tabel ini untuk data ID provinsi akan saling berhubungan atau berkaitan. Jangan lupa kita save, lalu kita berikan nama, halaman relasinya. Jadi seperti itu penjelasan dari saya untuk bab 9 dan 10. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.